Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0 saat melawan Persis Solo. Walaupun di pertandingan kemarin Persib harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 karena Lucho mendapat kartu merah. Gol sendiri diciptakan oleh Lucho sebelum dia di kartu merah di menit ke-12, lalu ada William Barros di menit 48. Skor 2-0 untuk Persib Bandung. Terlihat secara statistik Persib benar-benar menguasai permainan walaupun secara ball position kalah ya 53% berbanding 47%. Namun yang menarik dari statistik kali ini adalah bagaimana Persis Solo yang sejak menit 28 bermain unggul pemain ya, bermain dengan 11 lawan 10 pemain, tapi sepanjang pertandingan tidak bisa menciptakan satupun tembakan ke arah gawang atau on target. Di sini sih tertulisnya tembakan keluar gawangnya 0 ya, tapi sebenarnya ada satu atau dua lah kalau yang keluar gawang, tapi yang ke arah gawang itu sama sekali 0. Jadi ini menunjukkan bagaimana dominasi Persib walaupun secara jumlah pemain Persib kalah. Nanti kita bisa bahas secara analisanya secara bertahan maupun secara penyerangannya Persib gitu. Kita mulai dari susunan pemain seperti biasa 4-2-3-1, tidak banyak perubahan. Namun kali ini di posisi penyerang Ramon Tanki dipercaya bermain sejak awal ketimbang Andrew Yung. Lalu di posisi gelandang serang dicoba lagi Beckham ditemani oleh Mark Locke dan Lucho. Oke, yang pertama dari sisi penyerangannya Persib gitu ya. Jadi baik dari saat 11 melawan 11 maupun 10 melawan 11 terlihat yang apa ya, ya ada hal yang menarik dari Persib adalah bagaimana variasi dari progresi serangannya Persib yang tidak diduga dan berbeda dari pertandingan sebelumnya sebenarnya. Nah, ini secara struktur Persis Solo bertahan dengan formasi 4-3-3. Nah, jadi sebenarnya Persis Solo itu menutup nih lini tengahnya Persib. Jadi berbeda saat melawan PSBS Biak. Di situ lini tengah Persib itu diberi keleluasaan baik ruang maupun waktu sehingga Tom Haye bisa ngacak-ngacak tuh. Nah, di sini sebenarnya Persis Solo udah mengunci nih di tengahnya. Nah, tapi Persib nggak kehilangan akal. Persib melakukan progresi langsung nih. Jadi Persib melakukan bypass nggak dari belakang ke tengah ke depan, tapi dari belakang Persib langsung progresi ke depan. Nah, di sini kalau untuk di momen ini Beckham nih yang bergerak mencari posisi Beckham sebagai attacking midfielder juga oke nih dalam mencari peluangnya sehingga dia menerima umpan dari Kakang. Ya Kakang juga patut diapresiasi ya, dia berani nih melakukan umpan progresi ke depan yang ya bisa dibilang risky pass juga sebenarnya. Progresi melalui Beckham diberikan kepada William Barros. Nah, di posisi ini terlihat juga skemanya Persis Solo masih 4-3-3 dan jalur tengahnya ditutup, tapi lagi-lagi melalui Kakang progresi umpan langsung diberikan ke depan, kali ini langsung ke Ramon Tanki. Dan Ramon Tanki sebagai support progresi melihat nih third man run-nya dari Lucho sehingga dia melakukan flick pass ke Lucho dan ini menjadi awal mula gol pertama dari Persib dari Lucho gitu. Selain itu, selain melalui apa ya umpan terobosan ke depan melalui true pass, Persib juga melakukan bypass progresi melalui diagonal long pass. Nah, di sini di momen ini Mark Locke langsung memberikan long pass kepada Sadil Ramdhani sehingga tercipta situasi satu lawan satu antara Sadil dengan back sayapnya dari Persis Solo. Sehingga creating chance-nya dimulai dari situ. Di momen ini terlihat juga kali ini giliran Matrikardi nih yang melakukan umpan long diagonal pass ke Eliano Reinders. Nah, jadi memang Persib itu dibekali pemain-pemain yang punya long pass bagus ya. Di tengah ada Mark Locke, ada Lucho, belum ada Tom Haye juga. Nah, back-backnya juga nih Matrikardi dan juga Barba punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi kelihatan lah kenapa pemain-pemain ini direkrut oleh Persib, rekomendasi dari Bojan karena memang secara kemampuan cocok sama yang dibutuhkan oleh Bojan. Nah, tercipta lagi situasi one on one Eliano dengan Gionumberi di sini ya back sayapnya Persis dan creating chance dimulai dari situ. Nah, berikutnya untuk setelah itu kartu merah terjadi, progresi umpan tetap dilakukan bypass langsung ke lini depan. Nah, di sini peran Ramon Tanki lebih krusial lagi ketimbang ketika 11 lawan 11. Ketika 11 lawan 11 masih ada support nih dari Beckham sebagai attacking midfielder. Ketika kartu merah Lucho terjadi, Bojan melakukan pergantian Sadil yang diganti dengan Adam Alis sehingga Beckham menjadi sayap kiri. Lalu di tengahnya ada Mark Locke dan juga Adam Alis, di kanannya ada William Barros. Nah, di sini kelihatan sekali perannya Ramon Tanki ini sebagai
satu-satunya support progresi di depan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia bisa menahan bola, dia bisa mendribble bola ke depan. Jadi benar-benar kelihatan kualitas Ramon Tanki di sini. Nah, ini juga kelihatan bagaimana secara fisik dia berhasil mengungguli back-back dari Persis. Jadi bola yang diarahkan ke dia bisa dia kuasai, dia kontrol untuk dilakukan umpan kepada pemain lain dan Persib bisa melakukan serangan. Ini posisi sudah terjadi pada saat 11 lawan 10 gitu. Jadi memang krusial sekali peran Ramon Tanki untuk bisa Persib itu mengontrol permainan walau hanya dengan 10 pemain. Nah, selain dengan umpan terobosan, terkadang juga long ball. Kalau tadi long diagonal pass, ini long ballnya, long passnya diarahkan kepada Ramon Tanki, dan lagi-lagi Ramon Tanki dengan kekuatan fisiknya berhasil beberapa kali memenangkan pertarungan. Jadi banyak peluang yang tercipta dari hasil long passnya diberikan kepada Ramon Tanki kuasai, dia kasih ke pemain lain, creating chance terjadi. Nah, ini kelihatan lagi-lagi polanya sama, long pass kepada Ramon Tankinya menang bola, kasih ke Beckham, dan terjadilah peluang dari Persib. Nah, di sini juga menarik nih. Di attacking third formasinya 3 lawan 4. Secara jumlah Persib masih kalah, tapi ini uh, tidak menunjukkan bahwa Persib itu kalah jumlah gitu. Dengan jumlah 3 lawan 4, apalagi Persib yang megang bola, dan secara posisi bisa dilihat Adam Ales dan Ramon Tanki juga menguntungkan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Persib itu nggak takut nih, walaupun 10 lawan 11, ketika nyerang ya nyerang aja seperti biasa gitu. Dilakukan dengan 3 pemain melawan 4 pemain dari Persis Solo. Nah, progresi lain, variasi progresi lain adalah dari dribbling nih. Nah, ini dribbling dilakukan oleh Federico Barba yang notabene seorang bek tengah. Dia berani untuk melakukan dribble. Di sini di momen ini bisa dilihat bagaimana dia mau umpan ke Matrikardi udah ditutup nih sama Tanaka. Lalu pemain nomor 23 Mark Locke yang memang suka turun ke bawah ya sebagai opsi umpan, itu akan ditekan oleh Gervani Kastaner, dan Adam Alis pun dijaga oleh So Yamamoto. Nah, Barba bisa melakukan progresi dengan cara dribbling gitu. Nah, dia melihat oh ya ada arah kosong, dia melakukan dribbling, dan ini dia mau oper lagi ke Eliano, mau ditutup lagi sama pemain Persis, ya udah dia dribbling lagi. Nah, ini menarik juga karena ya Barba ternyata punya juga nih kemampuan untuk itu. Ya ini lagi-lagi semakin pertandingan semakin kita menyadari kenapa sih pemain ini direkrut oleh Bojan Hodak. Jadi memang benar-benar sesuai apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak, baik itu pembacaan permainannya maupun kualitasnya memang seperti yang dibutuhkan oleh Bojan Hodak. Jadi variasi serangan Persib itu di pertandingan kemarin banyak gitu, nggak melulu dikasih ke tengah ke Lucho atau ke Mark Locke lalu dia yang berkreasi, enggak juga. Ketika itu dikunci, ada nih cara lain, bypass langsung ke depan ke Ramon Tanki, ke Beckham pada saat 11 lawan 11, long pass juga dan selalu berhasil. Lalu terakhir melalui dribbling progresi yang dilakukan oleh bek tengah Persib, utamanya oleh Federico Barba. Nah, berikutnya tadi dibicarakan di awal bahwa Persib berhasil menahan Persis Solo untuk tidak menciptakan tendangan ke gawang selama 90 menit. Nah, ini terjadi karena memang struktur bertahan Persib yang sangat kokoh. Nah, ini momen pertama masih ketika posisinya 11 lawan 11, di mana Persib itu menumpuk pemain di tengah. Jadi Persis Solo itu nggak bisa melakukan progresi melalui tengah, sehingga Persis Solo harus melakukan progresi melalui sayap. Dalam hal ini yang lebih sering itu dari sayap kiri melalui Jody Tutuarima. Nah, di sini kelihatan Jodinya dijebak untuk bisa 1 lawan 1 dengan Baros, karena ketika bola diberikan ke Jody, itu Beckham dan juga Lucho langsung menutup opsi progresi opsi umpan dari Jody Tutuarima, sehingga ya mau nggak mau harus 1 lawan 1 lawan Baros. Dan di sini menarik juga, dalam duel 1 lawan 1 pemain Persib selalu menang. Nah, dalam hal ini Baros tidak bisa dilewati oleh Tutuarima, sehingga peluang dari Persis gagal. Ini posisi ketika sudah 11 lawan 10, Persib bertahan dengan formasi 4-4-1. Tadi empatnya Beckham, Mark Locke, Adam Alis, dan juga William Baros. Dan Persib dalam hal ini kecenderungannya adalah menjaga secara struktur, jadi nggak melakukan man-to-man marking nih. Strukturnya dijaga, secara jarak juga lebih kompak gitu ya. Dan Ramon Tanki juga di sini berperan bagaimana dia mengganggu back lawan dalam sebagai pressing pertama. Selain itu, Ramon juga sebagai rest attack. Jadi satu orang nih, dia ketika yang lain bertahan, dia stay di depan. Tujuannya juga untuk nakut-nakutin Persis Solonya nih, biar Persis Solonya nggak terlalu nggak terlalu agresif menyerang, karena dia harus siap-siap juga jaga-jaga kalau bola diberikan kepada Ramon.
dan selalu berhasil Ramon nih dalam menjaga bola, dalam progresi bola, sehingga mereka lebih berhati-hati. Ini dengan 4-4-1 dan nah di sini juga kelihatan sebenarnya ada space yang bisa dimanfaatkan oleh Persis Solo. Nah, terbantu juga sebenarnya Persis Solo ini bermainnya lebih statis. Jadi pemainnya tuh cenderung stay di posisinya, padahal di posisi ini Castanir atau Tanaka bisa masuk ke space yang bulat itu untuk bisa melakukan progresi, tapi tidak dilakukan dan pada akhirnya serangan pun gagal. Nah, ini momen berikutnya masih Persib bertahan dengan 4-4-1 dan di sini kelihatan ya Ramon jaraknya jauh, tapi bukan berarti tanpa maksud juga, karena itu karena kelihatan nih backnya Persis Solo ada satu lagi ya di belakang Ramon, jadi ada 3 di belakang. Ini dia menjaga garis biar sama dengan Ramon, karena kalau Ramonnya terlalu turun, dua pemain ini bisa juga lebih maju lagi dan secara jumlah Persib kalah. Nah, ini juga apa ya, fungsi Ramon juga menjaga biar Persib itu nggak kalah jumlah di belakang. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, di setengah lapangan terakhir Persib ada 8 pemain, Persis Solonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lawan 8. Persib masih unggul secara jumlah. Tiga pemainnya di belakang bersama Ramon sendiri. Nah, ini juga jadi apa ya? Jadi menarik gitu. Jadi Persis Solonya juga nggak bisa full banyak pemain di belakang, karena mereka juga khawatir dengan Ramon Tanki atau dengan Baros, Beckham atau Eliano yang ketika fast counter attack bisa tiba-tiba ada di depan. Mereka juga berjaga-jaga nih. Pada akhirnya secara jumlah Persib nggak kelihatan kalah nih. Bahkan pada saat bertahan Persib selalu unggul jumlah. Nah, ini progresinya gagal lagi. Nah, pada akhirnya pemain Persis Solo harus melakukan serangan melalui sayap. Nah, di sini juga Persib udah siap. Ketika Persis menyerang melalui sayap kiri, 3 pemain melakukan defense, bek kanan, sayap kanan, dan juga gelandang kanan. Di sini ada Kakang Rudianto, William Barros, dan juga Adam Alis. Nah, 2 pemain di sayap kiri, Eliano dan Beckham, turun ke tengah sebagai balance pertahanan biar strukturnya tetap kuat di tengah gitu. Dan di sini bek kanan Patricio Matricardi juga aware nih terhadap situasi jika Persis Solo melakukan direct pass ke half space. Nah, ketika Matricardinya nanti lari, Barba bisa bisa menjaga striker di kiri, lalu Eliano juga bisa menjaga pemain nomor 14 Yamamoto. Nah, dalam di momen ini Persis melakukan direct ke half space dan ya Matricardi udah siap untuk melakukan clearance. Nah, ini lagi-lagi melalui saya selain itu di posisi sayap juga kelihatan nih pemahaman antar pemain Persib juga udah sangat bagus. Di kanan ketika Kakang pressing ke pemain yang bawa bola, William Barros akan mengisi posisi Kakang. Terlihat seperti di momen ini gimana ketika Kakang maju, Barros lah yang mengikuti pergerakan pemain yang berlari ke half space-nya gitu. Nah, di kiri juga sama. Ketika Eliano-nya melakukan pressing kepada pemain yang bawa bola, Beckham lah yang mengisi posisi Eliano, sehingga secara struktur Persib selalu selalu kuat gitu, baik itu di sayap maupun di sisi tengahnya juga, sehingga kesulitan bagi pemain Persib untuk melakukan progresi. Nah, selain itu lagi-lagi peran dari bagaimana fast counter attack-nya Persib itu bikin Persisnya takut nih. Nah, dalam hal ini pemain nomor 30 bisa aja nih dia maju lebih ke depan sehingga Persis bisa melakukan progresi yang lebih berbahaya, karena di situ kelihatan space-nya sangat luas sekali gitu. Nah, tapi dia tidak berani lakukan karena dia tahu di situ ada Ramon Tanki, di situ ada Beckham juga yang bisa kalau Persib dapat bola bisa langsung fast counter attack. Jadi dianya nggak berani, pada akhirnya Persis tidak punya opsi umpan, akhirnya harus ke belakang lagi dan gagal lagi progresinya dari Persis Solo. Nah, itu tadi. Jadi Persis juga walaupun unggul jumlah, dia nggak berani nih secara agresif kasih banyak pemain untuk maju ke depan, karena counter attack-nya Persib itu sangat luar biasa menakutkan sebenarnya. Walaupun posisinya kalah jumlah, nah seperti ini terlihat. Jadi fast counter attack-nya itu biasanya 3 pemain langsung ke depan. Di tengah ada Ramon Tanki, di kanan ada William Barros, di kiri bergantian, terkadang Beckham, terkadang Eliano. Nah, begitu Persib dapat bola, mereka tuh langsung ke depan. Nah, ini yang berbahaya, dan secara kualitas umpan, secara penerimaan bola di depan pun Persib unggul. Nah, makanya ini contohnya di sini adalah peluang Persib dari sayap kanan fast counter attack ke kanan melalui William Barros. Di opsi lain, nah ini kelihatan ketika Adam Alis dapat bola, Eliano itu walaupun dia back kiri ya, Eliano itu langsung lari ke depan. Nah, yang cover di kiri itu Beckhamnya, yang kemudian Beckham pun akan ikut maju ke depan. Tapi di awalnya itu Eliano itu langsung lari ke depan nih. Nah, ini juga nih sebenarnya yang ya, dan pada akhirnya juga berhasil buat Persib untuk mendapatkan peluang. Nah, di sini mulai kombinasi Beckham, Adam Alis, dan Eliano Reinders gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang
bikin Persis itu takut untuk all out attack gitu. Nah, ini juga yang menjadi awal mula gol pertamanya gol keduanya Persib. Dari mulai apa Kakang yang berhasil merebut bola diberikan kepada William Barros. William Barros terus melakukan progresi ke wing space seperti yang biasa dia lakukan. Dia melihat di kiri Beckhamnya kosong. Nah, ini juga kelihatan di attacking third posisinya 5 lawan 5. Padahal Persib sekali lagi bermain dengan 10 pemain lawan Persis yang 11 pemain. Tapi tidak terlihat Persib itu kalah jumlah. Nah, kelihatan ya di sini pada saat menyerang pun Persib jumlahnya bisa sama gitu, dan ini peluang berbahayanya tercipta dan malah tercipta gol. Jadi di sini juga kelihatan pemain Persis sudah tambah nih jadi lebih banyak, tapi secara struktur juga kurang bagus nih. Nah, di sini kelihatan William Barros nggak ada yang jaga gitu. Di kotak penalti ada 4 pemain, ada 5 pemain, tapi semuanya tertuju ke bola, tidak melihat posisi pemain Persib. Dan di sini mudah aja buat Beckham melakukan umpan ke William Barros yang melakukan tendangan dan gol kedua dari Persib tercipta. Nah, itu jadi walaupun balik lagi ke yang tadi ya, walaupun secara jumlah Persib itu kalah, tapi secara struktur, secara strategi permainan Persib bisa tetap dominan gitu. Secara strukturnya Persib disiplin, secara bertahan, jadi tengahnya penuh. Ketika Persis nyerang melalui samping juga pemahaman pemain Persib juga bagus sehingga saling cover posisi, jadi Persis juga nggak bisa tembus. Jadi sama sekali tidak ada shot on target, tidak ada save dari Teja karena Persis 0 shot on target. Itu patut diapresiasi sekali. Tapi bukan cuma pertahanan, penyerangan juga benar-benar bermain dengan sangat baik. Jadi bagaimana Persis Solo pada akhirnya nggak bisa all out attack, nggak bisa majuin banyak pemain gitu ya. Bahkan di beberapa momen dia meninggalkan 3 pemain di belakang. Padahal Persib cuma satu Ramon doang gitu. Pada akhirnya di lini pertahanan Persib pun Persib nggak kalah jumlah, seperti bermain biasa aja gitu. Persis Solonya juga terbantu, dia lebih statis permainannya sehingga tidak banyak peluang yang bisa dia ciptakan. Nah, jadi uh, ball possession oke, bisa kalah, tapi peluang jauh Persib jauh lebih banyak. Secara permainan pun kita tidak melihat bahwa Persib itu kalah jumlah. Jadi apa ya, ya baguslah perkembangan buat Persib. Semakin pertandingan itu semakin terlihat semakin kompak dan semakin apa ya, semakin kerasa gitu tim kuatnya. Oke, itu aja analisis buat pertandingan kali ini. Kalau ada komentar dari teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.